Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kitab dulu semua. Alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan kita pada hari ini diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam mengikuti pelajaran insya Allah. Kemarin ini sudah dibahas belum? Awal ini sudah ya? Atau belum? Belum ya? Kayaknya Belum ya, Ustazah sekarang baru baru baca. kita baca doang Ustazah. Kita baca doang, jadi belum Ustazah belum jelasin karena Baik, nggak tahu. jelaskan ya. Nah, kita masuk pada pembelajaran ad-darsut asyara. Ya, dars yang ke-9 atau pelajaran yang ke-19. Ini ada percakapan antara mudir dan mudaris. Ya. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekh. Kam, di sini menunjukkan isim istifham yang digunakan untuk menanyakan jumlah ya, kam berapa ya. Nah, di sini kam taliban. Berapa siswa? Ingat setelah kata tanya atau isim istifham kam, isim setelahnya ini mufrad mansub ya. Bentuknya bentuk mufrad tunggal. Kemudian dia mansub dengan fathah dan ini menjadi tamyiz ya, penjelas. Jadi dan. Nah, di sini jadi dan ini sebagai sifat dari thaliban. Di mana di kelasmu wahai Syekh kita sudah belajar tentang ya nida yang mana isim setelahnya itu kalau seperti bentuknya dia tanwin ya. Tanwin apa afan domah tanpa tanwin maksudnya seperti itu. Fi faslika. Berapa jumlah siswa yang baru yang ada di kelasmu wahai Syekh? Fihi asyaratut tullabin jududin. Di dalamnya ada 10 siswa yang baru. Nah, di sini kita kemarin membahas tentang adat madud. Jadi di pelajaran ke-19 ini pembahasannya adalah bilangan, adat dan ma'dud. Ma'dud itu yang terbilang. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas. Min ainahum, dari mana mereka? Ya, hum ini domir munfasil, domir yang terpisah. Akuluhum min baladin wahidin. Apakah mereka semuanya dari negara yang satu? Jadi satu negara gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada adat ma'dud ya. Adatnya wahidin. Kemudian baladin ini sebagai ma'dudnya yang terbilang. Karena didahului oleh huruf jar sehingga kata baladin ya kata baladin di sini majrur. Sehingga sifatnya pun mengikuti kata yang disifati atau man'utnya. Dia juga harus berharokat apa namanya? Kasroh taid. La hum min biladin mukhtalifatin. Tidak mereka yang dhamir munfasil dari negara mukhtalifatin yang berbeda. Biladin mukhtalifatin. Nah, di sini kita lihat ya, baladin ini mufradnya, sedangkan biladin ini bentuk jamaknya. Kaidah jamak taksir yang tidak berakal, maka sifatnya itu mengikuti mufrad mu'annas ya. Di sini mukhtalifatin itu mufrad mu'annas. Minhum salasatu tullabin minal Filipin. Sebagian dari mereka, sebagian mereka, 3 siswa ya. Salah satu tulabin, 3 siswa dari Filipina. Nah, di sini ada kata salah satu.
Salah satu. Ini bilangan, nanti itu ada bilangan 3 sampai 10 dia memiliki kaidah tersendiri. 1 hingga 2 juga memiliki kaidah tersendiri. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Dan 4 siswa dari Jepang. Wa talibani minas Sini. Dan 2 siswa dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan 1 orang siswa dari Malaysia. Kita perhatikan di sini. Di kata wa talibani. Nah, di sini dia tidak diberikan sifat. Ya, diberikan kata isnani ya, karena sudah jelas menunjukkan apa? 2. Jadi kalau 2 itu tidak perlu memakai angkanya atau adatnya ya. Kalau 1 ini memakai wa talibun wahidun ya. Di sini man'utnya di sini wahidunnya sebagai naatnya. Berikutnya, afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di dalam kelasmu ada siswa-siswa dari Amerika? Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ya, di dalamnya ada sab'atu 7 tullabin. Ada 7 siswa dari Amerika. Ahum jududun. Nah, di sini mubtada khabar ya. Ini mubtada hum, dhamir munfasil. Kemudian jududun itu dia sifatnya juga bisa atau sebagai khabarnya. Ahum jududun, mereka apakah mereka baru ya? Kita lihat di sini hum itu untuk domir jamak mudzakkar ya. Jamak mudzakkar. Kemudian jududun di sini dia juga harus mengikuti ya. Sehingga kita tidak memakai jadidun tapi memakai bentuk jamaknya yakni jamak taksirnya. Jududun kan mufradnya jadidun ya. Di sini jamaknya adalah jududun. Ada perubahan hurufnya, ada yang hilang dan perubahan syakelnya. Lahum kudama. Nah, di sini kudama itu juga bentuk jamak dari kodimun. Ada alif apa? Alif layinah atau alif maksurah atau juga disebut alif bengkok ya. Tidak, mereka semuanya baru. Kam taliban fihi min uruba. Uruba kemarin apa Umat? Urba itu Eropa ya Ustazah. Eropa ya. Uruba. Min Eropa. Berapa siswa di dalamnya yang dari Eropa? Fihi khamsatu tullabin. Di dalamnya ada 5 siswa. Dari mana Inkiltaro? Dari Inggris. Wa thamaniyatu tullabin. Dan 8 siswa dari Almania, Jerman. Wasittatu tullabin min Faransa. Dan 6 siswa dari Prancis. Wa ti'aslu tullabin minal Yunani. Dan 9 siswa dari Yunani. Syukran Syekh. Baik, kita bahas dulu a'dad ma'dud ya. Ada kata arba'atu tullabin, salah satu tullabin, arba'atu tullabin, wa talibani, wa talibun wahidun. Ustazah itu kudama itu lama atau baru ya? Lama kan Ustazah? Lama. Tadi Ana bilang apa? Baru ya? Oh. Kapan? Ustazah Keliru salah berarti. sebut, saya udah. Iya, kita salah nulis. Iya, salah sebut berarti. Baik. Sebentar. Nah, ini ya. A'dad dan ma'dud. Jadi di pelajaran ke-19 ini kita fokusnya di bilangan atau a'dad ma'dud. A'dad itu bilangannya, sedangkan ma'dud adalah yang terbilang.
Nah, bilangan 3 sampai 10 itu menyelisihi benda yang dihitung. Benda yang dihitung dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau bendanya yang dihitung itu mudzakkar, ya, maka bilangannya muannas. Contohnya tadi 3 siswa. Maka angka tiganya ini memakai muannas. Sedangkan siswanya memakai muzakkar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita melihat bentuk mufradnya. Jadi bukan jamaknya ya. Pada saat kita melihat bentuk mufradnya. Jadi kalau tulabun itu mufradnya apa? Libu. Nah, yang kita lihat di situ. Sehingga di sini mudzakkar bilangannya itu harus memakai yang muannas. Salah satu. Kemudian yang kedua, jika bendanya yang dihitung adalah muannas, maka bilangannya adalah mudzakkar. Sebaliknya. Ya. Nah, kalau di pelajaran ke-11 kemarin kita belajar tentang naat man'ut, ya. Tentang naat man'ut misalnya akhun wahidun. Satu orang saudara laki-laki. Nah, itu termasuk dari naat dan man'ut. Sedangkan kalau yang di pelajaran ke-13 kemarin kita mengenal tentang jamak ya. Talibun jamaknya labun, jamak taksir. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan di bilangan 1 sampai 10 dibagi menjadi 2 kelompok ya, yang kaidahnya berbeda. Yang pertama, kalau bilangan 1 sampai 2, 1 dan 2, bukan 1 1 dan 2. Makdudnya itu terletak di depan dan ada terletak setelah makdud. Makdud itu yang dibilang ya, yang terbilang. Jadi terletak di depan. Contohnya akhun. Nah, ini adalah makdudnya. Akhun. Kemudian wahidun. Nah, ini adalah bilangannya. Jadi, a'datnya itu terletak setelah ma'dudnya. Misalnya, a akhoni isnani. Jani atau Ahonis ada? Pokoknya kalau antara mulut sama tulisan nggak sinkron itu berarti ini ya, muridnya harus jeli. Akhoni isnani. 2 saudara laki-laki. Atau misalnya tolibani. Bisa. Cukup tolibani aja karena tolibani itu sudah menunjukkan berapa? 2. Tidak diberi isnani juga tidak mengapa. Nah, seperti ini. Ini untuk bilangan 1 dan 2. Jadi, ma'dud atau a'dad atau angkanya itu terletak setelah ma'dudnya. Dan ini nanti akan menjadi sifat mausuf. Jadi angkanya itu menjadi sifat, sedangkan yang terbilang atau ma'dudnya menjadi man'udnya. Sampai sini paham insya Allah? Bilangan 1 dan 2. Mudah kok. Ulangi lagi Ustazah penjelasannya apa nih Ustazah? Ya mungkin yang bikin bingung itu istilahnya ya. Belum terbiasa. Ya, jadi di pelajaran ke-19 ini kita belajar tentang bilangan. Bilangan itu dalam bahasa Arab disebut adat. Adat, ya. Nah, adat dan ma'dud itu dia memiliki kaidah yang berbeda antara 1, 2, 3, sampai 10. Nah, di sini ya kita awal dulu deh. Adat itu disebut bilangan, ma'dudnya adalah yang terbilang atau bendanya ya, lebih mudahnya itu bendanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa bilangan 3 sampai 10 itu
kaidahnya menyelisihi benda yang dihitung. Dalam hal apa? Dalam hal jenis yakni muzakkar dan muannas. Nih, jika benda yang dihitung adalah muzakkar, maka bilangannya adalah muannas. Contohnya, misalnya 4 buku. 4 buku. Nah, buku, kita lihat artinya apa buku? Kitabun. Kitabun ya. Kitabun itu mufradnya. Kitabun. Bahasa Arabnya? 4 Arba'atun. arba'atun. Ya. Hmm. Arba'atun. Nah, kita lihat ini ya. Kalau buku itu kitabun. Kalau 4 berarti arba'atun. Nah, 4 buku berarti jumlah bukunya ini jamak ya. Iya kan? Lebih Ya. 3 dan kelipatannya. Maka kita harus apa? Membuat perubahannya. Harus melihat atau mencari jamaknya ya. Jamaknya buku apa? Kutub. Kitab. Kutubun. Begini. Kutubun. Ini ya. Kutubun. Nah, sekarang kita lihat. Buku ini kan mudzakkar ya, mufradnya. Muzakkar. Muzakkar. Kemudian bilangannya itu mu'annas. Arba'atun berarti kita fokusnya ke bilangannya apa ke bukunya dulu? Bilangannya dulu. Bilangannya dulu. Ke buku. Oh, ke bukunya dulu. Nah, kita lihat ya, bukunya berarti kan muzakkar. Ya, kita lihat yang mufradnya. Yang dilihat adalah mufradnya. Sampai sini. Mufrad muzakkar. Adalah bentuk mufradnya. Berarti dia nanti kita memakannya yang kutubun ya. Yang kutubun, bukan kita bun. Nah, kita lihat berarti di sini bilangannya itu kita memakai yang mu'annas atau muzakkar? Bilangannya tadi kan situ Mu'annas. 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 Kata sama buka berarti mu'annas. Mu'annas ya. Nah, masih ingat kaidah mudhaf mudhafun ilaih? Masih? Masih. Masih. Nah, adat itu nanti akan menjadi mudhaf dalam bilangan susunan kata seperti ini. Jadi menjadi bagaimana? Kalau 4 Arba'atu kutubin. Arba'atu kutubin ya. arba'atu Kutubin. kutubin. Nah, seperti ini. Coba saya ya, coba Om Kenta. Hai. Misalnya 5 rumah. 5 rumah. Buyutun. Ya, rumah itu bahasa. Mufradnya apa rumah? Baitun. Baitun. Naam. Terus kemudian berarti kan baitun. Berarti kan ini jamak ya. Maka Ya. kita harus jamaknya. Buyutun. Buyutun. Yang panjang apanya? Buyutun gitu ya. Pakai tak marbuta atau pakai tak maftuhah? Tak maftuhah. Nah, baitun jamaknya buyutun. Nah, sekarang yang kita lihat di sini itu mufradnya apa jamaknya di rumah ini kalau mau membuat kata dalam bahasa Arab. Karena kan 5. Yang ini apanya? Buyutun jadi. Yang dilihat baitunnya dulu ya, sehingga kita bisa menentukan bilangannya nanti itu mu'anas atau muzakkar. Berarti di sini kita lihat baitunnya ya, walaupun ini sama-sama berakhiran dengan tak maftuhah ya. Muzakkar sudah. Ya, berarti muzakkar ya, bentuknya adalah muzakkar. Baik, sebentar.
Muzakkar. Mufrad mudzakkar. Sekarang berarti bilangannya muzakkar apa muannas, Muannas Muannas. khomsatun khomsatu buyut Hmm, buyutin ya Ustaznya. iya, ahsan, Masya Allah. Hmm. Udah ya? Jadi kita itunya apa namanya yang diubah dia bilangannya ya Ustazah. Betul. Jadi gini, Nah, nanti mufrad mm-mm, dijadikan jamak gitu ya Ustazah ya. iya. Misalnya nanti bendanya itu bentuknya muannas. Nah, nanti jamaknya dia Mudzakkar. misalnya jamak taksir ya, muzakkar. Nah, yang kita lihat itu nanti yang mana? Mufradnya ya. Yang dilihat adalah mufradnya. Jadi jangan jangan terkecoh dengan bentuk jamaknya. Biasanya kita yang masih bingung ini loh, ini kan bentuk jamaknya ada apa? Ada tak marbutohnya, berarti bilangannya termasuk dia yang muzakkar. Padahal itu salah ya. Jadi kalau bentuk jamaknya itu nanti misalnya berupa dengan mu'anas bentuknya ya. Misalnya bentuknya itu mu'anas, nanti kita lihat apa ya, kira-kira jamak taksir yang akhirnya itu tak marbutoh. Nah, ini tetap bilangannya itu berarti dia harus mu'annas. Karena yang dilihat tadi ya, yang dilihat adalah bentuk mufrodnya. Jadi kitabun, baitun, darajatun misalnya kalau untuk mu'annasnya. Terus kemudian maktabun ya, dan lain sebagainya. Baik, misalnya lagi 6 pintu. Siapa yang mau mencoba? Anak Dan tunjuk kira aja. ke kasiran Ustazah. Oh, jazakillah khair. 6 tuh sitatun ya Ustaz ya. Apa namanya, Umi Ida? 6 apa tadi? Pintu. 6 Anak pintu. 6 pintu dari baitun dulu mufradnya pintu. Hmm? Pintu kok baitun, Umi? Pintu Pintu apa? baitun. Hmm? Babun. Pintu, Babun. ya, pintu bab. Babun. Mufradnya apa? Jamaknya apa? Eh apa apa babun abe apa Abwa, abu abu, abu nah, abwa ya maksudnya. abwabun. Nah, nah, Abwa sekarang 6 enam pintu. sitatun. Kalau ini Sitat, sitatun ya. apa sitatu? Kalau ini sitatun dulu, kalau yang belum digabung sitatun dulu ya Ustazah. Apa Terus, langsung digabung? Kemudian setelah digabung jadi sitatu abwabin. iya, sitatu abwabin. Nah, seperti ini ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ini sama kayak yang di kitabnya tadi. Nah, ini ya. Jadi kalau bilangnya 1 sampai 2 itu ma'dudnya terletak di depan dan ada terletak setelah ma'dudnya. Akhun wahidun. Nah, wahidun sebagai apa di situ adatnya. Kemudian, nah ini ya. Adat berlaku sebagai kata sifat sehingga berlaku kaidah na'at man'awud. Yang untuk apa ini? Yang untuk bilangan 1 dan 2. Ya, jadi berlakunya nanti sifat dan yang disifati atau naat man'ut. Kalau yang jumlahnya itu atau bilangnya 3 sampai 10 itu nanti berlaku apa? Mudhaf ilaih. Beda ya? Makanya dari tadi kok saya bingung. Oh iya, jadi 1 sampai 2 itu kaidahnya naat man'ut. 3 Satu sampai 10 itu kaidahnya mudah ilahi. mudhafun ilaih ya. Ah, Mudhaf ilaihnya dalam bentuk jamak ya, yang perlu diingat dalam bentuk jamaknya bukan mufradnya. ya kalau misalkan 3 sampai 10 itu bilangannya dulu baru dia
Baru ma'dudnya yang dibilang atau bendanya. Tapi kalau 1 sama 2 dia bilangannya yang setelahnya. Bilangannya setelahnya. Iya. Ya, jadi bilangan 3 sampai 10 itu letaknya ada di depan ya. Letak adatnya atau bilangannya itu ada di depan dan letak adat. Dan ma'dudnya di belakang. Ma'dudnya bentuknya apa? Jamak. Apabila ma'dudnya muzakkar maka adatnya mu'annas ya. Adat berlaku sebagai mudhaf dan ma'dud sebagai mudhafun ilaih. Nah, kalau yang ke 1 dan 2 tadi sebagai sifat dan yang disifati. Mudah ya? Insya Allah. Nanti kalau masih bingung, ini lagi. Kita balik ke sini dulu. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan kah? Yang percakapan ini, ada yang belum jelas? Dokter Dewi, jelas nggak Dokter Dewi, Umi Tini? Yang aja tadi agak ketinggalan. Iya, yang mana, Umi? Yang ini apa? Adat madud, adat bilangan. Terus Angka. tanya jawabnya itu Iya. terjemahan. Jadi adat itu adalah bilangannya. Bilangan. Ma'dud Yang terbilang. terbilang bendanya ya. Nah, kaidahnya dari angka 1 sampai 10 kita masih dikenalkan 1 sampai 10 dulu ya, belum yang lebih, belum yang puluhan, belum yang ratusan, belum. 1 sampai 2 itu letak bilangannya ada di belakang. Ya, misalnya akhun wahidun. 1 saudara laki-laki. Atau akhoni ithnani. Ya, jadi sama. Terus kemudian dia berlaku hukum yang sama ya. Maksudnya begini, karena berlaku sifat man'ut atau na'at man'ut, jadi dia sama. Antara adat dan ma'dudnya itu harus sama. Kalau adatnya mudzakkar, berarti ma'dudnya juga mudzakkar. Akhun itu ma'dudnya mudzakkar, maka harus memakai wahidun. Kalau uksun memakai apa? Wahidatun. Jadi kalau untuk bilangan 1 sampai 2. Nah, sedangkan bilangan 3 sampai 10 ini berlaku kaidah yang berbeda. Kaidahnya yang mana? Kaidahnya seperti ini tadi ya. Letak adat atau bilangannya itu di depan dan ma'dudnya di belakang. Contohnya tadi ya, salah satu kutubin. Kemudian ma'dudnya berbentuk jamak. Jadi yang terbilang itu bentuknya jamak, bukan mufrad ya. Kemudian yang ketiga, apabila ma'dudnya muzakkar maka adatnya muannas. Kutubin itu kan mufradnya dari kitabun ya, muzakkar. Maka bilangannya itu harus bentuknya muannas. Salah satun. Kalau muzakkar kan salasun. Salasun. Kalau mu'anas salah satun. Maka baik salah satu kutubin. Ya, gitu. Terus kemudian adat berlaku sebagai mudhaf jihi. Sehingga kalau mudhaf itu kan tidak boleh dilekati oleh alif lam, tidak boleh bertanwin. Makanya menjadi apa? Salah satu. Salah satu dhammah. Ya, karena kecuali nanti dia dimasuki huruf apa? Huruf jar sebelumnya, baru dia kasrah. Dan ma'dudnya sebagai mudhof ilaih, makanya dia selalu tanwin. Seperti itu, Umi. Ya, oke. Nanti praktek di sini ya, insya Allah lebih memahamkan. Kita masuk ke tamarinu, ikro waktu. Jadi silakan yang pertama. Iya, ya, ternyata nomor 1. Nggak kerasa, Om. Hai, Masya Allah. Ikro
Ikra'u aku tubuh. Waktu Hmm, kata bah. ayo. Eh. Kombinasi. Sukun semua. Kenapa sukun? Coba, kenapa sukun? Ah, enggak apa-apa Ustaz. Ini ikroknya dibaca sukun harokatnya. Kenapa dibaca sukun Ingat nggak? Di bahasa sukun eh karena ikra'u wa Nah, ikrok artinya apa? Ikrok. karena ini dia jadi fiil ya Ustaz ya. Karena ada Karena bentuknya fi'il apa? Fi'il dibagi 3? fiil mudhari. Nah, Eh, fi'il. madi Fi'il dominasi apa? kita ya kata perintah. Mudhari bukan, berarti tinggal 2 pilihannya. Madi kata perintah kan? Bukan juga. Oh, Kalau kata bukan. perintah itu apa? Amr, ya. Amar ya. Berarti Fi'il amar, iya. ini amar ya. Oh, berarti salah ya amar ya. Amar. Iya, kalau madi Kata itu perintah kata perintah itu fi'il amr. tapi Kalau lah. madi kata kerja yang telah lampau. Mudhari kata kerja yang terjadi saat ini atau yang akan datang. Nah, ini dari fi'il amr itu salah satunya ini ya, sukun. Dia sukun. Jadi dibacanya atau syakalnya itu sukun. Sukun. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Nah, coba Om. Nomor jadi nomor satu yang salah. Nomor Ini langsung berarti ketiga sih Ustazah. iya. Kan ini dia langsung mempraktekkan Oh, eh, angkanya. salah to tulabin. Coba dulu. Salah satu Mm-mm. tulabin. Mm-mm. Berapa? Tiga siswa. 3 siswa ya, 3 siswa. Oh, Nah, 3 siswa nggak pakai siswa-siswa ya saja. ada 3 siswa cukup. Baik. Nomor 2. Ayo nomor 2. Saya nggak bisa lihat nomornya ya sahabat. Jadi pada itu sendiri nomornya. Ini nomor berapa? Umu Ini nomor Sofia, Umu Sofian, Umu Nur, Ya. kemudian Dokter Dewi, Umi Zaina, Umi Ana, kemudian 7 tadi siapa? Nggak ada ya. Umi Ida sama Umi Tini. Nah, itu urutannya. Dah, Ana Ini nomor bacakan. 7. Beliau tadi mental-mental jadinya hilang itu. Umu Sofia. Ya. Ya Ustazah. Arba'atu tullabin. 4. Bisa 4 ayah Umu para Sofia. 4 siswa. 6. Taib. Nah, hasil berikutnya. Khamsatu tullabin. 5 siswa. Nah. Yuk. Berikutnya. Dokter Dewi, ada? Dokter Saya baru nyampe nih, Bu. Lagi safar. Baik, iya. Tadi nggak dengar. Umi Zaina. Iya, nah, itu nomor 6 ya Ustazah. Nah. Apa? Sit, Iya. Sitatu Tulabin. Sitatu tulabin. Tulabin. Nah, sitatu tulabin. Taib. Berikutnya. Sab'atu tullabin. 7 siswa. Nah. Berikutnya. Saya. Sama iyatun tolibin. Tulabin. Kebalik. Tulabin. Sekali lagi. Sama niatu. Sama niyatun
tulabin. Tanpa tanwin. Samaniyatu Samaniyatu tulabin. tullabin. Diberi tasydid. Tulabin. Nah, iya, berikutnya. Tis'atu tullabin. Tis'atu tullabin. Tayyib. Umi udah belum ya? Eh, saya Ustazah ya. Oke. Asyaratu tulabin. 10 siswa. Tayyib. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini nggak ada syakelnya, jadi buat latihannya. Tayyib. Iqra waktu. Baca dan tulisnya. Lah, Ummu Kenta ya. Balik lagi Ummu Kenta. Ya Ustazah. Ummu Kenta sampai 69 diperhatikan Ummahat ya. Nanti nggak dipanggil-panggil lagi. Ya. Kita efisienkan waktu ya sayang. Biar nggak buang-buang. Indi khamsatu kitabun wasalasu. Ayo. Hah? Ayo diperhatikan. Indi khamsatu kitabin. Gimana saya? Kitabin. Satunya udah asan. Nah, kitabinnya ini yang belum. Bentuknya apa tadi? Mudah-mudahan lagi kan kitabin. Tapi kan bukan mufradnya kan? Yang mudhaf ilaih jamaknya. Oh, kutubu ya. Kutubu. Kutubin. Tubin. Kutubin ya. Kutubin. Nah, Kutubin wasalasatu aqlamin. iya, ini betul, Masya Allah. Saya mempunyai 5 buku dan 3 pulpen. Mumtazah. Nah. Khalidun lahu sittatu abna'i. Khalidun lahu mempunyai ya Ustazah. Abna'in. Abna'in. Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid dia mempunyai 6 anak laki-laki. Nah, Masya Allah. Yuk, Kam berikutnya. akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Berapa saudara laki-laki yang kamu miliki, wahai Aminah? Saya mempunyai 4 saudara laki-laki. Nah, ini yang Ana maksudkan ya. Ini jamaknya kan sepintas ada tak marbutohnya ya. Nah, jangan pula di sini kita ganti menjadi arba'u. Tapi karena ikhwatun ini mufradnya apa? Akhun. Akhun. Ya, fokusnya itu di mufradnya ya. Sehingga kita bisa menjadikan, maksudnya adatnya ini bentuknya muannas atau mudzakkar. Kalau kita udah tahu bentuk mufradnya dari ma'dudnya, maka kita bisa menentukan adat atau bentuknya. Nah, jadi karena tidak diakhiri tak marbutoh, lalu kita merubahnya yang bilangannya ini menjadi mudzakkar, tidak seperti itu ya. Kita prosesnya ingatnya di Mufrad. mufradnya. Baik. Mufradnya. Nah, yuk kita lanjut. Mihana, ingat nomornya sayang. Mihana. Masya Allah. Anak Jaina ya. Iya, Umi Hana, Umi Zaina, namanya banyak. Ayo, silakan. Perempuan. Itu nomornya. Belum pakai buku nih, aduh maaf. Ini ya. Umi pakai layar atau kita? Pakai layar, aduh maaf ya. Pakai layar ini sudah gede. Nah, gede indah. Pil. Apa ya ini? Apa ya ini? Apa ya? Usbu'i. Apa usbu'i? Ila liqa usbu'i. Biasanya Ana sering kayak gitu. Usbu'i. Oke, rupanya ini usbu'i.
pekan. Dalam Pekan. satu pekan. Dalam satu pekan. Fil usbu'i. Fil usbu'i. Fil usbu'i sab'atu. Sab'atu. Naam. Sab'atu ayamin. Ayamin. Naam. Ayamin ini mufradnya apa, Umi? Ayamu. Yaumun. Yaumu. Yaumu ya. Yaumun. Ya. Yaumun. Mufradnya adalah yaumun. Naam. Artinya? Fil usbu'i. Pekan ini ada Dalam satu dalam pekan. satu pekan ada 7 hari. Nah, Masya Allah, Mumtazah. Baik, lanjut berikutnya. Saya Ustazah. Iya, Umi. Kam rialan indakal ana ya ammaru. Berapa rial yang kamu miliki sekarang, wahai Amr? Kemudian indil ana sama niatur riyalatin ya. Iya, sama Sekarang saya memiliki 8 rial. Ini juga sama ya, riyalatin. Ini bentuknya kan jamak muannats salim. Yang dilihat apa? Yang dilihat mufradnya. Mufradnya apa, Umi? Rial ya, Iya. rial. Ya, ini ya, mufradnya ini ya. Iya. Nah, jadi bilangannya tetap pada muannas ya. Benar, ada bentuknya muannas. Naam. Baik, berikutnya lanjut. Saya ya. Kisah 6 sih. Ya benar. Fi haja ahi Fi sab'atu. hadzal Fi haja hayyi. ahihi. Oh hayyi. Hayyi. Fi hajal hayyi sab'atu. Bisa ya apa? Sab'atu ya. Tis'atu. Tis'atu buyutun Buyutin. buyutin jidayat jadidun bukan Jadi datin. jadi datun Jadi Iya. datin. jadi dat jadi Kasroh. Tak marbutahnya kasroh. Jadi datin. jadi datin Nah, diulang lagi. fi hajal hayi tis'atu buyutin jadi datin ya Ustaz ya. Iya. Artinya Umi tahu artinya? Apakah saya Nggak ada pertanyaan ya? Oh nggak ada pertanyaan. Nggak ada kata hayyi itu apa? Hayi. Dari ahi bukan Ustazah, bukan. Hayyi itu apa? Ahi ya. Saya lupa Ustazah apa ya. Ahi. Bukan dari ahi ya. Apa namanya? Tempat apa ya? Area wilayah. Iya. Komplek ya. Komplek saya. Lingkungan. Distrik boleh, sektor boleh. Ya, di dalam lingkungan atau komplek atau distrik atau sektor ini ada tis'atu, berapa tis'atu? 7 ya. Tis'atu 6 ya. Kalau 6 sita. Berapa Umi? 8 ya. Tis'atu 7 kan Ustazah di dalam lingkungan ini. 9. 9.
Masih ada 9 rumah yang baru ya. Nah, di sini ada kaidah yang bisa kita ambil ya. Kata fi hadzal hayy, kata hayy. Kenapa dia kasroh? Nah, isim yang terletak sebelum isim isyarah dan sebelumnya adalah huruf jar, maka dia masih mengikuti ya. Anggaplah kata hada ini tidak ada. Maka di sini hayy ya tetap kasroh karena ada huruf fi. Ini berlaku jika setelah huruf jar ini isim setelahnya adalah isim isyarah. Paham? Insyaallah. Paham ya? Insya. Tis'atu. Di sini kita menggunakan adatnya bentuk apa? Bentuk mu'annas. Karena bentuk mufrad dari kata buyut itu baitun. Dia termasuk Mana? mu'annas apa mudakar? Zakar. Mudakar ya. Mudakar. Nah, kaidah yang berlaku ketika jamaknya adalah jamak taksir yang tidak berakal, maka sifatnya ini kembali ke mana? Muannas. Mufrad mu'annas ya. Mufrad mu'annas. Di sini jangan bingung kenapa kok beda-beda ya ininya, ini bentuknya kok mufrad mu'annas. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Terus kemudian di sini kok pakainya tis'atu ya. Padahal di sini kan dia mu'annas, katanya tadi harus berbeda gitu kan. Nah, karena itu tadi ini jadi datun itu mensifati kata buyutun. Sedangkan tis'a ini ke baitun atau buyutun. Jadi bentuk mufradnya yakni baitun. Penjelasan Ana bisa dipahami nggak, Insya Allah. Ya, Hmm? sedikit dipahamin. Jadi alasannya bukan karena itu mu'annas ya Ustazah ya. Bukan Ya. karena baitun itu mu'annas, karena tis'atu itu berarti karena baitun itu waktu dia mufrad adalah muzakkar. Sedangkan jadi datin itu dia mensifati buyut itu, dia kan di situ jamaknya jamak taksir ya. Jamak taksir maka kalau dia goir akil berarti dia di situ adalah mu'annas gitu Ustazah. Mumtaz. Iya, seperti itu. Nah, Ustazah. Yang lainnya jelas nggak? Harus dipahamkan dulu yang ini di soal ini semuanya. Yang belum jelas nanti dijelaskan lagi. Kalau sudah jelas, Ana yang ganti bertanya. Belum. Belum. Nah, ya salah saya bilang belum. Ringannya, kalau ringannya ringan biar yang awam mengerti, ringannya gimana saja. Ringannya begini, nyari kata yang paling ringan dulu ya. Ya, paling ringan aja. Kalau tadi kan berat tuh kan. Tis'a ini angka berapa? Tis'a itu angka berapa? Tis'a itu 9. 9. 9. Ya. Buyutun ini jamak apa mufrad? Jamak. Jamak. Mufradnya apa? Baitun. Baitun itu muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Nah, muzakkar berarti udah sesuai ya. Ya. Tis'a ini mu'annas apa muzakkar? Tis'a dia mu'annas. Ya, tis'a mu'annas. Nah, kenapa mu'annas? Karena ada tambah buto. Ada marbuto. Nah, ini berarti kaidahnya sudah betul ya. Ya. Tis'atu dia tanpa tanwin ya. Karena dia sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ya, mudhof. Nah, kemudian kata buyutin. Dia kasar sebagai kenapa kasroh? Mudhof ilaih. Ya. Iya, karena mudhof ilai. Tis'a itu kan banyak. Ya, banyak kan? Lebih dari 2. Jadi banyak. Maka makanya bukan lagi bentuk mufradnya, tapi bendanya ini harus jamak. Sampai sini paham? Sini dulu. Ya, paham. Ya. Paham. Sekarang kita di sini dimasukin lagi kata baru atau kalimat baru. Ada jadi datin. Ya, jadi datin. Kenapa bentuknya ini mufrad mu'annas ya? Muzakarnya apa sih? Jadi dun. Jadi itu. Jamaknya apa? Jududun.
Ya, ya enggak? Tadi ada ya Iya, jududun iya. di mana terus Iya. tadi? Ada. Ada jadidun, jadidatun, jududun. Jududun. Zakar, muannas, sama jamak. Nah, kemarin kita udah belajar kaidah kan? Kalau man'utnya itu berupa jamak taksir yang tidak berakal, selain manusia berarti ya. Buyut Iya, ini kan rumah. Rumah ini kan benda mati, ya iya. kan? Nah, benda mati ini dia jamaknya berupa jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Maka kaidahnya sifatnya itu kembali ke atau sifatnya itu mufrad muannas. Mu'amal. Adalah rumus atau kaidah yang nggak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau ketemu yang pertama mubtada, kemudian yang kedua man'ut, ya. Terus habis itu apa lagi? Udah kayaknya dua itu aja ya. Berupa bentuknya jamak taksir yang tidak berakal, berarti ini benda ya. Maka nanti khobar atau sifatnya itu berupa mufrad mu'annas. Sampai sini paham? Jadi datun atau jadi datin ya. Jadi Kita lihat itu. ini tidak Terus kembali ke saja gitu. bukan ya, tapi Jadi mensifati kata buyut. Ya, mensifati kata buyut. buyut. Jadi dia jadi datin ini nggak ada hubungannya dengan tis'ah ya. Kalau yang ada hubungannya dengan tis'ah itu buyut aja. Baik. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Kalau dia jamak taksir, jadi dia sifatnya jadi mu'annas gitu sudah. Jadi dia jadi naat man'ut ya. Jadi itu. Jangan lupa dikasih mufrad ya. Kalau mu'annas nanti bisa takutnya jamak mu'annas salim, ya kan? Jadi sifatnya mufrad. Ini harus ada kata mufradnya ya. Mufrad. Mufrad itu kan mu'annas. Kalau dikasih misalnya buyutin jududin, betul salah? Buyutun, jududun. Salah. Salah ya? Oh, buyutun. Iya, salah. Karena buyut itu tadi jamak taksir tidak berakal. Maka sifatnya itu harus wajib mufrad. Mu'annas. Kaidah ini. Tulis di kertas besar, tempel di meja. Jadi pokoknya itu kalau udah tahu ini bentuk katanya, isimnya. Oh, ini ternyata jamak taksir. Berarti nanti jika ketemu khobarnya, jika ketemu dengan sifatnya, itu kembalinya ke mufrad mu'annas. Mu'annas. Khusus yang tidak berakal ya Ustazah, jamak taksirnya. Betul. Kalau yang berakal menyesuaikan Umi. Kalau yang nggak berakal sifatnya menyesuaikan. Bisa dari misalnya kalau yang jamak taksirnya ini berupa jamak taksir untuk muzakkar, berarti nanti sifatnya itu bisa dari jamak muzakkar salim, bisa dari jamak taksir menyesuaikan. Misalnya kayak ini. Tulabu ya. Tulabu ini kan berakal nih, siswa-siswa ya kan? Ya enggak? Iya. Nah, murid itu baru. Barunya di sini memakai jadidun, jadidatun apa jududun? Jududun boleh nggak? Sebenarnya jududun boleh Ustazah? Iya, Jududun. wajib. Boleh nggak boleh? Bulan nggak boleh, wajib tapi pakai jududun ya. Nah, ini menyesuaikan ini sama-sama jududun. Sama-sama dari jamak taksir. Misalnya lagi atulabu jalisu. Nah, ini boleh nggak kayak gini?
Hmm. Ini jamak mudzakkar salim ya, Ustaz? Yang belakangnya. Jalisuna. Wow, nun. Tulabu boleh kayaknya, Ustaz ya? Boleh. Jangan ragu, boleh nggak, Umi? Ini kan jamak mudzakkar salim kan yang belakangnya itu. Iya. Heeh. Yang depan jamak taksir. Harus jamak taksir juga atau gimana, Ustaz? Kalau jamak taksir harus jamak taksir juga. Boleh, itu kan berakal. Iya, gimana Umi Ida? Boleh nggak? Boleh, kayaknya boleh. Ada dua pilihan ya, Ustaz ya. Juga Boleh ini nggak? saya masih ragu kalau ini apa harus kalau jamak taksir ininya juga harus jamak tapi jalisuna ijli enggak ijlis jalisuna betul boleh sih Ustazah. Boleh ya? Yakin boleh Iya, ya? iya. Iya, Salah ya. betul. Betul. Boleh. Kenapa boleh? At-tulabu ini adalah jamak taksir berakal. Heeh. Jadi ada dua pilihan kalau gitu ya Ustazah ya, kalau untuk yang berakal. Oh gitu. Baik Ustazah. Iya, kalau dia berakal ada dua pilihan. Yang pertama boleh dia jamak mudzakkar salim, boleh dia dari jamak taksir, gitu ya. Ya baik. Baik. Kurang berapa nih yang belum jawab? Udah Siapa semua. yang belum jawab tadi? Sudah semua? Udah semua jawab. Taib. Umi Tini dan Umi Rifda. Umi Tini dan Umi Rifda ya. Umi Tini udah belum? Oh iya. Ini dah. Dah, Umi Rifda berarti. Rida. Iya, sudah. Hadhihi sayaratu arba'atu abwabin. Iya, sudah. Iya, coba di kitab lainnya itu apa? Tulisannya benar nggak? Ada huruf lamnya nggak di depannya? Ada, Ustazah. Ada ya, Ada, berarti Ustazah. apa? Bacanya gimana? Hadhihi sayaratu. Linya dibuang berarti ya? Oh, nggak ada. Oh, Ada lamnya ada, ya, lamnya ada. sudah ya, maaf, sudah. Hadhihi. Lihat. Oh, nggak ada. Oh, ada. Sebentar. Berarti di situ ada. Di hadhihi gitu kan. Iya, coba di tempatnya yang lain bukunya ada nggak? Atau di ini aja yang Ada lamnya ada Ustazah. Ada. Umi Rifda Memang ada. nempel. Oh iya, iya ada. Ada lihadihi. Coba cek. Lihadihi. Lihadihi sayaratu arba'atu abwabin. Nah, Mobil gimana? ini memiliki 4 pintu. Iya. Ahsan. Nah, arba'atu. Nah, barakallahu fiik. Ini mudah ya, nggak perlu dijelaskan lagi ya, kecuali yang nomor 6 tadi memang lebih didetailkan. Ustazah boleh Ada lagi foto yang tadi pertama yang tulabu itu mau Ini. difoto sebentar. Apa Ya. screenshot? Ini. Ya yang tulabu tadi Ustazah kasih contoh. Udah anak hapus ya? Oh udah dihapus ya. Ya udah. Udah kayaknya Apa? udah hapus, udah nggak apa-apa. Baik, Iya, Ustazah. hapus ya. Yang penting ada dua pilihan ya. Kalau yang berakal berarti boleh dua pilihan ya. Jamak mudzakkar salim atau Yang penting itu apa? dilihat Jamak taksir. depannya, dilihat depannya Iya, dulu. iya. Ya, Akal apa tidak mana ya, Umi sama ya? model. Iya. Dia berakal atau enggak. Nah, itu yang utama dan paling utama. Karena nanti dia kalau berakal dan tidak berakal itu menentukan sifat atau menentukan khobarnya. Ya. Baik. Gitu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ada yang mau ditanyakan? Nanti pekan depan kita lanjutkan lagi, insyaallah. Yang penting Sebenarnya harus ya.
apalagi kaidah kayak gini tuh, kalau kita nggak murojaah itu nanti seringnya hilang, lupa itu. Enggak, Afwan, Ustazah kayaknya kalau mau dilihat ini kita harus tahu artinya dulu. Jadi dia berakal apa enggak, yang disifati apa enggak. Jadi kayaknya kalau mau menentukan itu harus tahu terjemahannya dulu ya Ustazah. Iya, Betul ya? Umi. Iya, Karena jadi karena kita mau lihatin dia nanti berakal apa enggak, dia benda mm, apa enggak, dia mensifati apa enggak. Jadi harus tahu iya, terjemahan. nanti lihatnya di ini ya, Kamus Almani yang online itu. Almani.com apa almani.co.id. Nggak perlu di-download. Jadi kita masuk ke Chrome atau apa, Safari ya kalau yang iPhone tuh, iOS. Kayaknya Itu Umi sini kan waktu pertama beli buku kayaknya ada itunya deh. Kan kayak Umi Yang Ida mana? ada kayak ada apa kamusnya deh. Oh, Yang ada yang kecil-kecil itu ya. iya itu di situ coba cek. Ada kamusnya kan dapat dua Yang kayak. oh kecil iya, ini. yang warna apa itu? Kuning Awal- kah apa ya? Iya waktu beli awalan kan pada beli. Ada yang Iya, hijau Masya sama Allah. kecil, Ini kecil ya, hijau kan ada dua. sama Kecil yang coklat lah coklat. ya, hijau Iya, sama ini coklat. ada kamusnya itu coba di situ. Kalau saya punya nggak ada, saya nggak malah nggak dapet itu. Kayaknya Umi Ida sama yang sahabat-sahabat di sini Iya dapat ada. itu kan. Pertama kita beli itu di sini kan. Yang buku kecil-kecil Ya, hijau sama ya betul. sama Coba coklat lah. dilihat, dibuka juga Umi ini itunya, kamusnya. Iya, Ya, Masya Allah. mesti dihafalin kan banyak banget. Nggak usah dihafal, Banyak Umi. banget. Jadi dilihat kalau pas lagi Dilihat ini aja. dilihat artinya oh ini nggak usah dihafalin. Iya dihafalin sedikit-sedikit. Dihafalin lah. Ini betul imam makan, tabasha, memasak. Kalau nggak dihafalin gimana? Ya, Nggak tapi ngerti. ada kamusnya. Kalau saya nggak punya kamus, belinya nggak ada kamusnya. Iya. Lagi ini Jangan Masya Allah banyak. kita bentar lagi selesai upahat, tinggal 3 bab lagi ya. Insya Allah. Ini kalau 3 bab terakhir ini tinggal murojaah kok, tenang aja ya, udah gampang. Yang penting itu udah menguasai bab-bab yang telah lalu, jadi mudah. Tapi kalau misalnya ada yang belum paham sama sekali tentang kaidah, nah ini agak berat memang. Ya, tapi yang penting udah paham kaidah yang mudah, yang awal-awal itu kan mudah ya. Ini syarah, jauh dekat, terus kemudian jamaknya ya. Insya Itu nanti di ini di akhir-akhir ini mudah insya Allah, mudah. Insya Insya Allah. Allah. Amin. Ya, yang penting di murojaah ya. Jadi ilmu itu memang harus di murojaah. Tidak bisa kita sekali langsung, kecuali orang-orang tertentu yang diberikan pemahaman yang Masya Allah. Sekali belajar, langsung nempel, langsung ingat selamanya. Tapi Kalau kalau saya kita belajar aja nggak ingat-ingat Ustazah. Gimana Ustazah? Ya Bismillah aja lah. Yang penting punya semangat. Iya, tapi Masya Allah, progresnya mungkin tak luar biasa ya. Amin, Dari Masya Allah. yang penting itu sabar Itu dan catatannya aja salah-salah semua itu tadi apa perbaikin catatan. ya berbagi data kan berarti artinya menambah ilmu baru, biasanya kayak gitu. Oh ternyata salah dulu menghargai. Iya, tadi banyak yang salah. Ya Allah, banyak yang salah diperbaikin lagi catatannya, Masya Allah. Yang ikut 5 kelas murojaah semua pusing. Murojaah. Jangan Jadi banyak-banyak, kebanyakan Umi. Jadi kebanyakan ikut jadi buyar. bukan, maksudnya murojaahnya jangan langsung blok 5 bab Hmm. langsung, enggak, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi dicicil. Jadi luangin misalnya 1 hari setengah jam aja kalau nggak bisa 1 jam. Atau misalnya kalau nggak bisa setengah jam, seperempat dah. Seperempat jam, eh ya insya Allah bisa lah ya, seperempat jam. Sebentar aja, tapi benar-benar dipahami misalnya satu kaidah yang baru ini tadi ya, apalagi yang baru seperti ini perlu pengulangan. Perlu pengulangan terus. Nanti insya Allah ini Iya, lama-lama saya itu juga. kayak oh seperti ini sudah paham. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita semuanya ya Ummahat dalam memahami bahasa yang mulia ini, sehingga Allah mudahkan kita juga untuk memahami soal bacaan sholat kita, doa-doa kita yang kita lantunkan dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian Iya. ketika kita membaca Al-Quran juga tadaburnya Iya. itu lebih dalam lagi insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan di pekan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Amin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.